Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan hari ini ya, untuk mengganti kuliah-kuliah yang sudah terlewat yang karena ada cuti bersama. Kita akan bahas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang dapat pulih kembali ya. Nah, sebagai pendahuluan, sebenarnya sumber daya alam itu kemarin kita sudah bahas ya, ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Sebenarnya perbedaan dua hal ini ya, dua hal sumber daya alam ini lebih pada ketersediaan. Ya, ketersediaan saja. Dimana kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini jumlahnya begitu besar dan dapat cepat pulih ya, dapat segera diadakan lagi di ketersediaannya ya. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini relatif jumlahnya terbatas dan kata lain ketersediaannya terbatas, dimana untuk untuk menggantinya juga ini butuh waktu yang cukup lama atau sangat lama, atau tidak dapat diproduksi lagi dalam waktu yang cepat. Perbedaannya tipisnya di situ. Nah, dalam hal ini sebenarnya faktanya sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui juga bisa pulih sebenarnya. Tapi yang pertama tadi jangka waktunya cukup lama, atau ketersediaannya bisa meningkat karena adanya teknologi dan inovasi yang dapat menemukan sumber daya alam yang baru. Ya, ini yang pertama. Jadi sebenarnya dia tidak dapat diperbaharui, tapi karena ada teknologi inovasi sehingga menemukan sumber daya alam yang baru, menemukan cadangan yang baru, persediaan yang baru, sehingga jumlahnya itu meningkat lagi, atau dapat dilakukan rekayasa teknologi. Contohnya misalnya energi minyak bumi ya, itu bisa didaur ulang. Contohnya adalah plastik didaur ulang menjadi bahan bakar dan segala macam dengan kualitas energi yang lebih buruk atau tidak lebih baik atau lebih rendah ya. Ini faktanya bisa seperti itu. Atau kebalikannya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga bisa habis. Sebagai contoh, misalnya semakin banyak hewan yang tergolong langka. Contohnya adalah kerbau. Dulu jumlahnya sangat banyak, sekarang relatif langka, terbatas. Nah, sebagian orang harus memberi udara. Orang-orang Jakarta itu sekarang tidak lagi bisa menikmati ya. Mungkin kalau sekarang pandemi, aktivitas orang berkurang sehingga polusinya berkurang. Tapi ketika kondisi normal, orang-orang Jakarta itu luar biasa, mereka harus menikmati polusi udara yang luar biasa ya. Nah, bagi sebagian orang yang tidak bisa terpapar polusi, maka dia harus beli udara. Maka mereka harus hidup di daerah-daerah yang relatif masih bersih udara ini. Ada juga nih kasus yang lain atau contoh yang lain adalah habisnya hutan akibat konversi sawit ya. Dulu kayu luar biasa, logging itu kayu gelondongan luar biasa banyak kita, tapi sekarang mulai habis. Rotan juga sama, mulai habis. Artinya apa? Artinya sumber daya alam yang sebenarnya bisa diperbaharui itu bisa habis juga ketika penggunaannya itu sangat berlebihan, sangat rakus, sangat tamak. Itu ya, ini dua fakta yang terjadi. Sehingga nanti kita kemarin sudah bahas terkait dengan bagaimana caranya pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang dapat pulih. Nah, ruang lingkup bahasannya adalah seperti ini. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan teori pengambilan sumber daya alam yang optimal. Ini sebenarnya sudah kita bahas minggu kemarin, tidak jauh berbeda. Yang kedua, pengaruh persediaan sumber daya alam ya terhadap biaya pengambilan sumber daya alam. Yang ketiga ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam.
Yang keempat, model penggunaan sumber daya alam pulih atau sumber daya alam yang dapat diperbarui yang secara optimal. Dan yang kelima, kita bahas masalah kepemilikan bersama. Dan yang terakhir nanti kita akan contohkan terkait dengan kasus masalah kepemilikan bersama. Oke, kita bahas yang pertama terkait dengan teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Kemarin kita sudah bahas dalam teori pengambilan sumber daya alam terkait dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Ada beberapa kata kunci. Intinya ada dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam pengambilan sumber daya alam secara optimal. Syarat yang pertama adalah produksi ini dia akan mencapai optimum kalau ketika pasarnya adalah pasar persaingan sempurna adalah terjadi ketika P-nya, harganya sama dengan biaya produksinya, biaya produksi marginalnya atau MG. Jadi syarat yang utama jika dia pasar persaingan sempurna, maka biaya produksinya adalah P sama dengan marginal cost. Nah, kebalikannya, kalau dia pasarnya tidak sempurna atau bukan dalam pasar persaingan sempurna, entah itu oligopoli, entah itu monopoli atau monopolistik, maka syarat yang terjadi agar produksi itu optimum adalah terjadi ketika biayanya, biaya marginalnya atau marginal cost-nya itu sama dengan marginal revenue-nya atau pendapatan marginalnya, atau kalau kita rumuskan MR sama dengan MG. Ini syaratnya. Yang kedua, syarat yang kedua dari pengambilan sumber daya alam secara optimal ini menyangkut tingkah laku dari biaya alternatif. Apa itu biaya alternatif atau opportunity cost? Kemarin kita sudah bahas. Yang ini direfleksikan dari royalti sepanjang waktu, ya. Jadi ini syarat yang kedua. Nah, nanti bagaimana terkait dengan royalti atau biaya alternatif itu, dia dikatakan bahwa royalti atau biaya alternatif itu harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Atau dengan kata lain, bila royalti itu dinyatakan pada harga sekarang present value, maka ia tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini disebut dengan sufficient condition. Ya. Jadi untuk menggunakan sumber daya alam saat ini itu bisa jadi akan menghabiskan sumber daya alam yang akan datang. Sehingga pilihannya mau dipakai saat ini atau dipakai yang akan datang. Maka ada biaya oportunitas atau biaya alternatif. Nah, ini yang direfleksikan dengan biaya royalti. Ya, biaya kepemilikan biasanya. Nah, dia biaya kepemilikan tadi, nah ini direpresentasikan dengan tingkat suku bunga selalu meningkat. Nah, kalau dia di present value kan, maka sebenarnya royalti itu nilainya tetap. Ya, karena ini yang disebut dengan sufficient condition. Jadi itu dua teori utama dalam pengambilan sumber daya alam secara optimal. Dua syaratnya adalah tadi terkait dengan biaya produksi, yang kedua dengan terkait dengan biaya royalti. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pengaruh persediaan sumber daya alam? Ini juga kita sudah bahas kemarin sebenarnya. Ya, biaya pengambilan sumber daya alam itu merupakan fungsi baik terhadap jumlah produksi maupun terhadap besarnya persediaan sumber daya alam. Ya, jadi persediaan sumber daya alam ini dipengaruhi oleh biaya pengambilan sumber daya alam sebenarnya, atau kebalikannya. Ya, kebalikannya. Nah, hubungannya antara persediaan sumber daya alam dengan biaya pengambilan sumber daya alam itu bisa positif, bisa negatif, bahkan bisa pula netral. Tapi biasanya ada kesepakatan bahwa pengaruhnya adalah negatif. Artinya apa? Hubungan yang negatif antara biaya pengambilan sumber daya alam dengan persediaan sumber daya alam ini artinya adalah semakin sedikitnya sumber daya alam yang tinggal di bumi sebagai persediaan, maka akan semakin tinggi biaya produksi atau biaya pengambilan sumber daya alam itu. Ya, kenapa? Karena effortnya semakin besar, semakin sulit biasanya. Ini yang fakta yang terjadi. Ya, jadi bagaimana pengaruh persediaan sumber daya alam? Ini pengaruhi adalah, kita ingat, ini pengaruhi adalah biaya produksi maupun biaya persediaannya. Ya, atau biaya pengambilannya. Jadi arahnya adalah di sana. Nah,
Ini kita kesepakatannya adalah hubungannya sebenarnya bisa positif, negatif, atau netral, tetapi hubungan antara biaya pengambilan dengan persediaan sumber daya alam itu cenderung relatif negatif. Artinya semakin sedikit persediaan sumber daya alam, maka semakin tinggi biaya produksi atau biaya pengambilan sumber daya alam itu. Kita lanjutkan. Pembahasan yang ketiga, kita juga akan membahas terkait dengan ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Nah, ketidakpastian ini sebenarnya bisa terjadi dari sisi permintaan maupun pada sisi penawaran dari sumber daya alam. Ya. Nah, dari sisi permintaan ini sebenarnya orang relatif. Contohnya sekarang listrik. Sekarang orang yang peduli terhadap lingkungan tertarik dengan pembangkit listrik yang dapat diperbarui. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell system. Ini lagi rame, ya. Bahkan untuk mengurangi konsumsi listrik dari PLN, orang berlomba-lomba menggunakan itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi, ya. Ini dari sisi permintaan. Jadi bisa jadi selera orang, terus juga terkait dengan contohnya antara bahan bakar minyak dengan batu bara, itu kan sebenarnya sama-sama bisa buat pembakaran, tapi orang akan lebih memilih bahan bakar minyak misalnya daripada batu bara. Ini terkait dengan selera terkait dengan pilihan, sehingga sisi permintaan pun sebenarnya mengalami ketidakpastian. Nah, kalau dari sisi penawaran sumber daya alam ini juga sifatnya itu sebenarnya tidak pasti. Sebenarnya berapa cadangan yang benar-benar ada, ya. Ini kan sebenarnya hanya kalkulasi secara geologi. Sebenarnya BBM kita atau bahan bakar atau minyak bumi kita itu jumlahnya sekian juta barrel semisal sisanya, sehingga akan habis dalam waktu 10 tahun. Ini sebenarnya bukan angka yang pasti, karena itu juga hasil estimasi, ya, hasil estimasi. Nah, belum lagi kita belum mengetahui cadangan-cadangan minyak yang lain di bumi Indonesia semisal. Nah, ini dari sisi penawaran seperti itu, ada ketidakpastian juga. Nah, pengaruh ketidakpastian terhadap pengambilan sumber daya alam itu akan diperkirakan dengan tepat bila pengaruhnya terjadi terhadap permintaan sumber daya alam. Jadi kalau yang ketidakpastiannya itu di sisi permintaan sumber daya alam, ini bisa diperkirakan. Oh, ini orang bergeser dari penggunaan Pertalite ke Pertamax. Trennya jelas. Oh, meningkat sekian persen dari bulan ke bulan. Maka bisa dipenuhi. Ini bisa diperkirakan kalau dari sisi permintaan. Tapi kalau dari sisi penawaran ini akan sulit diperkirakan. Ini karena apa? Karena menyangkut persediaan, penemuan baru, faktor biaya pengambilan. Nah, ini yang susah diestimasi, ya, susah diestimasi. Selanjutnya kita juga bahas terkait dengan model penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang secara optimal, ya, atau model penggunaan sumber daya alam pulih yang optimal. Nah, pada umumnya pengelolaan sumber daya alam yang pulih atau renewable resource ini didasarkan pada konsep maximum sustainable yield, ya. Ini merupakan tujuan pengelolaan sumber daya yang paling sederhana, yang memperhitungkan bahwa persediaan sumber daya biologis jangan dimanfaatkan atau diambil terlalu berat, karena akan menyebabkan hilangnya produktivitas sumber daya alam tersebut, ya. Ini konsepnya adalah itu maximum sustainable yield. Ini pendapatan maksimum yang berkelanjutan. Artinya, ini ada kata-kata berkelanjutan. Jadi penggunaan itu tidak boleh berlebihan. Biasanya konsep ini dipakai untuk menghitung sumber daya kelautan, perikanan kelautan. Biasanya menggunakan MSC. Artinya seberapa yang diambil dari laut itu jangan sampai terlalu berat, terlalu banyak, overloading atau overcapacity. Maka penggunaan cantrang, penggunaan pukat harimau itu dilarang di Indonesia. Kenapa? Karena tadi bisa merusak ekosistem. Ini konsep maximum sustainability yield. Nah, tapi kan akhir-akhir ini konsep MSC terlalu sederhana sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang pulih.
Kenapa? Karena MSE ini hanya melibatkan unsur manfaat biaya eksploitasinya saja. Ya. Nah, maka karena kekurangan MSE tadi, maka sekarang konsep yang dikembangkan adalah Optimum Sustainability Yield. Nah, ini konsep OSN ini tidak hanya manfaat saja yang diperhitungkan, tapi juga kriteria manfaat dan biayanya. Ya, ini kriteria manfaat dan biaya plus standar yang memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersihnya. Jadi dihitung present value-nya. Ya, ada standarnya. Jadi bedanya di situ. Kalau MSC hanya manfaat dan biayanya saja, kalau OSY dia ada juga standar yang memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersihnya. Ini Optimum Sustainability Yield atau pendapatan optimum yang berkelanjutan. Ya, jadi itu. Jadi bedanya di dua hal itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah masalah pemilikan bersama atau common property problem. Ini juga kita sudah bahas di masalah konservasi, deplisi, dan satu lagi apa kita? Pertemuan yang kedua kalau tidak salah. Ya. Nah, pengelolaan sumber daya alam yang pulih pendapat menyatakan bahwa produsen selalu mengambil barang sumber daya alam untuk memaksimumkan keuntungan atau manfaat, yaitu menyamakan harga dengan biaya pengambilan ditambah royalti. Ini konsep yang kemarin. Ya, ini semua produsen itu akan mengarahnya adalah ke sini. Ya, jadi dia akan mengambil sumber daya alam untuk memaksimumkan keuntungan, yaitu menyamakan harga dengan biaya pengambilan ditambah royalti, di mana P-nya sama dengan biaya plus royalti. Produsen akan mengarah ke sana. Nah, biaya pengambilan barang sumber daya alam juga dipengaruhi oleh banyaknya produksi barang sumber daya alam dan besarnya persediaan atau populasi sumber daya alam tersebut. Nah, dalam kepemilikan bersama atau common property ini merupakan kondisi di mana kepemilikan sumber daya alam tidak ada batas yang jelas dan semua pihak memiliki hak untuk mengeksploitasi. Nah, dampaknya apa? Ketika kondisinya seperti ini, maka produsen atau orang-orang akan berusaha memaksimumkan keuntungannya atau manfaatnya, akan berusaha mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, sehingga dampaknya adalah deplisi. Ini yang terjadi. Maka perlu ada garis yang jelas, garis-garis kepemilikan. Ya, garis kepemilikan. Kalau di kita di Indonesia untuk bahan bakar minyak itu dimiliki oleh negara. Wewenangnya pengelolaan dan distribusinya itu oleh Pertamina. Tapi itu juga kita melenceng. Kenapa? Karena mengizinkan swasta. Sebagai contoh Chevron Shell untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini kita undang-undang kita kuat, tapi ya tadi ya, implementasinya kurang. Misalnya bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi ternyata rakyat Papua masih banyak yang miskin, tertinggal jauh, padahal gunungnya penuh dengan emas. Nah, ini melanggar undang-undang sebenarnya, tapi karena political ekonomi ya susah, tidak bisa diotak-atik. Itu ya. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir adalah kasus bagaimana masalah pengolahan sumber daya alam milik umum itu terjadi. Contoh yang pertama adalah pencemaran udara. Karena ini udara itu milik semua orang bisa memanfaatkan udara. Jadi orang mau buang polusi udara itu terserah. Ya, kita menggunakan sepeda motor, mobil, ya terserah kita. Mau kapan saja, di mana saja, mau penting mau tidak penting, ya sudah keluar deh itu asap dari knalpot, mencemari udara. Yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga juga. Kita perlu ingat ini sampai di Banyumas pun ini kesadaran terkait dengan limbah rumah tangga ini masih kecil. Cucian bekas mandi itu kan mengandung deterjen, tidak baik bagi unsur hara tanah. Ini kita buang ke sungai, kita buang ke selokan segala macam. Ini merusak sebenarnya, tapi karena ya tadi, karena tanah itu, karena sungai itu relatif tidak ada yang memiliki, ya akhirnya jadi pembuangan limbah rumah tangga yang itu besar. Contoh yang lain ada eksploitasi air bawah tanah.
ini sebenarnya berbahaya juga, karena semua orang berhak yang eksploitasi air bawah tanah, maka ini bisa bahaya kalau eksploitasinya berlebihan. Apa akibat? Yang pertama, menyebabkan penurunan permukaan air tanah, terutama di daerah pantai. Ini sering terjadi rob, sering terjadi banjir ketika air pasang. Ya, berikutnya bisa juga menimbulkan lubang yang dapat menyebabkan tanah anjlok. Ya, jadi kalau terus-terusan dieksploitasi berlebihan, yang terjadi adalah lubang di dalam tanah besar. Berikutnya bisa tanah itu anjlok. Ini kasus-kasus masalah dalam pengolahan sumber daya alam milik umum atau common property right. Nah, ini soal evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 soal evaluasi. Nanti silahkan dikerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.